Yosua pasal 13. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron di arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim. Semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan, bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad, telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori, yang berkerajaan di Heshbon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Ashtarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer
yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesbon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Zeret Hasahar, di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisgah, Bet Yesimot, selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu, dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesbon, yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer, yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hesbon sampai ke Ramat Mizpah dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai di daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, raja Hesbon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung danau Kineret, di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada Puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Astarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makhir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makhir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab, di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan, Allah Israel,
Dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Pasal 14. Pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang di 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang itu dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah
kekuatanku, seorang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Pasal 15, batas-batas daerah Yehuda. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan. Di ujung selatan, batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Azmon, dan keluar dari sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian
Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Menetfoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung di Baala. Itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim. Itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneer, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahului ialah Kiryat. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir.
kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di tanah Negev, ialah Kabziel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Yetnan, Zif, Telem, Bealot, Hazar Hadata, Keriot, Hezron, itulah Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hazar Sual, Beersheba, dan segala anak kotanya. Baala, Iyim, Ezem, Eltolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhin, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Eshtaol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim. 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Midgal, Gad, Dilean, Mizpah, Yokteel, Laches, Mozkat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagon, Naama, dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nezib, Kehila, Akhzib, dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, sebagai kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Zior. 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yitziel, Israel, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna. 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon,
6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midian, Sechacha, Nibsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang.